Tanjung Priok itu sudah ada nama sejak awal abad Masehi, karena itu adalah satu pelabuhan pengapalan Priok. Itu waktu oleh Aki Tiram, pendiri kerajaan Salakanagara. Ya kan, sudah itu nama itu dikenal, dan tidak ada sampai dengan kemerdekaan ulama yang dihormatin kecuali Kong Jakmirin yang dimakamkan di Masjid Alam Marunda. Kenapa Kong Jakmirin itu katakanlah semacam dipuja, ya, artinya dihormati, karena ketika Gunung Krakatau meletus, di mana sampai ke Senen itu hujan debu terjadi, hanya 2 tempat yang tidak kena hujan debu. Satu adalah di makam sekitar Mak Datuk, itu ada dokumentasi fotonya, orang pada berlindung di Tanjung Kait karena di situ aman. Yang kedua ada di Masjid Alam Marunda, itu waktu pengurusnya adalah Kong Jakmirin, karena itu orang menganggap Kong Jakmirin sakti. Tidak ada orang lain, Mbah Priok tidak dikenal itu oleh, apalagi kami orang Betawi, mana ada orang Betawi manggil orang tua Mbah. Itu saja sudah irasional, ya kan, logis, tidak masuk di akal. Orang Betawi itu manggil orang tua Mbah, dia Aki, Kumpi, Engkong, Datuk. Wah, ada Mbah, gimana? Terlepas dari benar tidaknya tentang riwayat tokoh-tokoh penyebar Islam di Jakarta, namun yang pasti, wilayah yang dulu dikenal dengan sebutan Batavia memiliki sejarah tersendiri dalam proses Islamisasi. Islamisasi di Kalapa atau Nusa Kalapa itu oleh Syekh Kura atau Syekh Hasanuddin atau Datuk Kura dari Kampa, Melayu Vietnam. Dia datang dari sana. Dia itu sangat mudah menyebarkan Islam karena ada kesamaan bahasa. Karena orang Melayu Kampa dengan orang Nusa Kalapa ya berbahasa Melayu, jadi tidak ada kesulitan di dalam berkomunikasi. Dan dia mendarat di ujung Karawang, ya, pelabuhan ujung Karawang mendarat, lalu kemudian melewati Kalen, kali kecil, dia mapai sampai Pulau Kelapa. Di sanalah dia bermukim membuat pondokan, pengajian, lalu beliau juga membangun Masjid Karawang. Itu jadi Syekh Kura, yang kemudian setelah Syekh Kura ini datang lagi tokoh-tokoh penyebar Islam, ya kan. Saya membedakan penyebar dengan penyiar. Kalau penyiar Islam itu orang yang sudah beragama Islam, pendakwah saja, ya kan, pendakwah saya. Jadi penyebar inilah generasi pertama penyebar itu semua datang dari Kampa, dari Melayu Vietnam. Setelah itu datanglah tokoh-tokoh penyebar Mak Datuk yang di Tanjung Kait, ya kan. Lalu kemudian mereka pergi ke daerah Rawasakban, di mana ada Syekh Maghribi. Ini satu-satunya Syekh Maghribi ini yang non Kampa. Kemudian ke arah selatan lagi kita dapatkan konsentrasi di Cililitan dan Condet, yaitu ada Datuk Tonggara Cililitan, lalu ada Datuk Ibrahim Condet. Kemudian ke arah timur Jatinegara ada Datuk Biru. Biru itu artinya menak, bukan Al-Biru Walidain. Itu bukan dari bahasa Arab. Biru artinya memang dia menak. Kemudian lebih ke selatan lagi Depok adalah Kumpi Datuk. Kesemuanya adalah 7 ini yang dinamakan 7 wali Betawi. Begitu, oleh penduduk-penduduk lama lah. 5 di antara 7 tokoh yang merupakan penyebar Islam di tanah Betawi, yakni Syekh Kuro, Syekh Maghribi, Datu Biru, Kumpi Datu, dan Mak Datu terdapat makamnya. Sedangkan 2 lainnya, yaitu Datu Ibrahim dan Tonggara, yang konon penyebarannya berpusat di daerah Cililitan, tidak ditemukan makamnya. Hanya menurut cerita lisan, nama mereka telah diabadikan menjadi sebuah nama jalan. Melihat makam-makam para tokoh Islam yang ada, tampak makam salah satu tokoh, yakni makam Mak Datuk yang terletak di Tanjung Kait.
memiliki bentuk makam berbeda, tidak mencirikan makam tokoh penyebar Islam, melainkan makam masyarakat Tionghoa. Menurut orang tua dulu ya, punya cerita itu Melatono orang Bali, pelakunya ke Dampar sini, sampai dia menetap di sini. Gitu ya. Nah, sewaktu dia hidup juga itu emak ini orang yang sudah mengerti gitu ya. Jadi banyak orang juga minta tolong sama dia tuh, sampai meninggalnya dihormatin orang. Ya sebetulnya seperti juga di banyak wilayah lain ya. Apalagi Sunda Kelapa itu tidak bisa dikaitkan hanya dengan satu sumber Islam gitu. Jadi kalau kita cuma klaim dari Campa saja, ataupun dari Banten saja, ataupun bahkan dari Cirebon saja, itu enggak ini. Tapi sejauh yang saya lihat dari bacaan saya, dari sumber-sumber yang bertentangan satu sama lain, dan kita coba tapis, kita seleksi, kita coba verifikasi, itu memang Jakarta itu, Sunda Kelapa itu memang Islam sudah dikenal, sudah ada masyarakat Sunda Kelapa yang memeluk Islam gitu sebelum datangnya Fatahillah ya. Ya datangnya dari, terutama saya kira kalau yang dari sumber-sumber yang ada itu ya terutama dari Banten dan Cirebon gitu. Jadi kita tidak menemukan sumber-sumber yang menunjukkan bahwa ada wali asal dari Campa gitu menyebarkan Islam di Sunda Kelapa gitu, nggak ada.